Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berjumpa lagi dengan saya, Itzal Ausi Ariski. Kita akan kembali membahas soal OSN IPA. Kali ini adalah soal OSN IPA part 1 atau bagian 1 yang saya buat pada tanggal 12 Maret 2025. Di sini saya akan membahas kurang lebih 10 soal yang saya ambil dari soal tes 1 tahun 2023, yaitu pada babak penyisian untuk OSN Kabupaten atau OSK, yang sumbernya dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, di sini kita akan masuk ke soal yang nomor 1, yaitu proses pencernaan yang terjadi pada usus besar adalah ada 4 pilihan jawaban, yaitu penyerapan sari makanan yang A, kemudian proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim, gerakan peristaltik, dan juga penyerapan air. Kita akan bahas satu persatu pilihan jawaban yang ada di nomor 1. Nah, usus besar atau kolon itu memiliki dua peranan pada sistem pencernaan. Nah, untuk peranan yang kalian sudah sangat familiar itu adalah sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli atau kepanjangannya Escherichia coli. Nah, nanti produk dari pembusukan sisa makanan ini adalah berupa feses yang biasanya kalian keluarkan ketika buang air besar. Nah, untuk peranan yang kedua, yang jarang sekali orang familiar akan peranan ini, itu adalah sebagai tempat penyerapan kembali sisa air atau kandungan air dalam sisa makanan. Jadi sisa makanan yang sudah diserap nutrisinya, kemudian tinggal mungkin serat-seratnya saja dan masih ada sedikit kandungan airnya, itu kandungan airnya akan diserap oleh usus besar di sini. Maka setelah penyerapan air ini nanti akan terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Barulah nanti kalau sudah terbentuk produk berupa feses, dia akan dikeluarkan melalui rektum kemudian dari anus seperti itu. Nah, di sini maka jawaban yang betul adalah penyerapan air yang do. Untuk jawaban yang A, penyerapan sari makanan itu merupakan peranan dari usus halus. Utamanya adalah bagian jejunum dan juga ileum. Nah, kemarin Pak Ijal sempat membahas ketika di sekolah, ketika kita bimbingan, usus halus itu tidak hanya berupa satu bagian, ada 3 macam bagian. Ada yang namanya usus 12 jari atau yang kita sebut duodenum. Kemudian ada usus kosong yang namanya jejunum dan juga ileum atau usus penyerapan. Kemudian yang B, proses pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim. Ini terjadi pada 3 organ pencernaan, yaitu di mulut dengan enzim amilase yang fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa, kemudian pada lambung berupa enzim pepsin dan juga renin, serta pada duodenum, yaitu berupa enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yaitu enzim tripsin, enzim lipase, dan juga amilase pankreas. Kemudian pada opsi yang ketiga, gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas makanan sehingga ia menjadi bentuk yang lebih halus yang dilakukan oleh kerongkongan atau esofagus, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Zat-zat yang diperlukan dalam fotosintesis, yaitu, nah di sini juga ada beberapa pilihan jawaban yang akan kita bahas. Fotosintesis. Nah, fotosintesis di sini ada dua hal yang menjadi kunci dalam peran fotosintesis ini. Yang pertama adalah zat hijau daun atau klorofil dan juga sinar matahari. Nah, nanti tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan juga air dari dalam tanah. Itu nanti dua zat ini akan diubah dalam proses fotosintesis menjadi zat yang berbeda. Karbon dioksida akan diubah menjadi oksigen, kemudian air dan zat hara yang diserap akan diubah menjadi energi. Nah, energi ini adalah bahan bakar bagi tumbuhan untuk bisa melakukan segala metabolisme yang mendukung dia untuk tumbuh dan tetap hidup tentunya.
Kemudian di sini kita kembali lagi ke soal nomor 2, maka jawaban yang betul adalah jawaban yang isinya berupa klorofil, kemudian cahaya matahari, dan karbon dioksida. Nah, hati-hati. Di sini di jawaban C dan D itu jawabannya hampir sama. Jangan sampai terkecoh. Karbon dioksida itu berbeda dengan yang ada di pilihan C, yaitu karbon monoksida. Karbon dioksida adalah zat yang dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup, sedangkan karbon monoksida itu seringnya dari asap kendaraan bermotor. Maka jangan sampai keliru. Jawaban yang betul adalah jawaban yang do. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, kertas yang diremas lebih dahulu mencapai tanah daripada kertas yang berbentuk lembaran yang belum diapa-apakan. Hal ini berarti gaya gravitasi dipengaruhi oleh, nah ini akan kita bahas juga pada slide selanjutnya. Nah, pilihan A, berat benda. Berat benda bukan sesuatu yang mempengaruhi kenapa kok kertas yang diremas bisa jatuh duluan. Karena beratnya kertas yang diremas maupun yang masih utuh dalam bentuk lembaran itu tetap sama. Hanya saja di sini bentuknya yang berbeda. Maka di sini jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Untuk gaya gesek ini tetap ada, ya, tetap ada pada benda yang dijatuhkan dari atas menuju bawah. Contohnya pada kertas yang diremas dan juga kertas yang masih berbentuk lembaran. Namun gaya gesek ini tidak mempengaruhi hambatan atau tidak mempengaruhi proses jatuhnya dua benda ini. Nah, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet pada peristiwa ini sama sekali tidak ada kaitannya. Maka otomatis yang do adalah jawaban yang salah. Dan yang betul adalah jawaban yang C. Nah, ini akan kita bahas. Ketika kertas itu diremas, luas permukaannya yang berhadapan dengan udara itu jadi lebih kecil. Nah, tadinya kan dia itu lebar, kemudian diperkecil dengan kita remes itu tadi. Maka dia akan luasnya akan berkurang. Nah, akibat dari luas yang berkurang ini, hambatan udara atau gaya gesek dengan udara itu juga berkurang. Sehingga nanti kertas yang diremas itu akan jatuh lebih cepat. Karena gesekan antara kertas dengan udara itu semakin berkurang. Kemudian di sini walaupun gaya geseknya itu berbeda atau gesekannya itu tidak sama, gaya gravitasinya tetap sama. Walaupun jatuhnya dengan waktu yang berbeda, tapi gaya gravitasi di sini sama sekali tidak memberikan pengaruh. Yang berpengaruh adalah gaya gesek dengan udara atau hambatan udara, seperti itu. Maka jawabannya tadi adalah bentuk benda, karena bentuknya sudah jelas berbeda. Satunya lembaran, satunya kertas yang sudah diremas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 yang sudah Pak Ijal kepencet ini tadi ya. Nah, di sini soalnya adalah apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan, yang terjadi adalah titik-titik. Pilihannya sama seperti di nomor-nomor sebelumnya, ada 4 pilihan jawaban. Kita akan langsung bahas di sini. Nah, di sini Pak Ijal akan menunjukkan garis-garis medan magnet. Nah, garis-garis medan magnet itu bentuknya seperti ini. Jadi, sumber dari terpancarnya medan magnet itu adalah dari kedua kutub magnet, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Di sini Pak Ijal simbolkan N dan juga S. N itu north atau utara, yang artinya kutub utara. Kemudian S itu south atau selatan, yang dimana di sini artinya dia adalah kutub selatan. Nah, di sini di gambar yang kedua, Pak Ijal tunjukkan kutub utara dan kutub selatan magnet yang saling dihadapkan. Terlihat bahwa gelombang atau medan magnetnya itu saling menarik. Ya, di sini medan magnetnya saling menarik. Maka yang terjadi adalah kedua magnet tersebut langsung menempel, langsung mendekat satu sama lain atau tarik-menarik. Berbeda ketika kita
menghadapkan dua magnet dengan kutub yang sama, yaitu misalnya kutub utara dengan kutub utara. Nah, di sini terlihat bahwa medan magnetnya itu saling menjauh, maka dia yang terjadi adalah tolak menolak. Nah, tidak bisa, walaupun dipaksa pun kalau kita lepas ya dia akan menjauh lagi, seperti itu. Maka di sini jawabannya adalah ketika dua kutub magnet yang sama didekatkan, mereka akan tolak menolak, yaitu pada opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan karena pengaruh titik-titik. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan jawaban. Kompas itu bekerja berdasarkan prinsip magnet. Nah, soal yang ini juga berkaitan dengan magnet, seperti soal nomor 4. Jadi jarum kompas yang bentuknya kecil itu, dia sebetulnya adalah magnet yang dapat berputar bebas dan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan karena tertarik oleh medan magnet bumi. Kenapa kok bisa tertarik ke arah utara dan selatan? Karena medan magnet bumi itu paling kuat ada di kutub utara dan juga di kutub selatan. Prinsip kerjanya sama dengan magnet batang. Seperti itu. Kemudian medan magnet ini dihasilkan oleh pergerakan logam cair yang ada di lapisan inti luar bumi, di mana pergerakan ini menciptakan medan magnet seperti magnet batang raksasa dengan kutub utara dan juga kutub selatan. Maka jawaban yang betul adalah magnet bumi. Ketinggian tanah, kemudian suhu udara dan arah angin sama sekali tidak terkait dengan prinsip kerja kompas, seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 6. Jalan menuju pegunungan itu dibuat berkelok-kelok dengan tujuan titik-titik. Nah, di sini Pak Ijal menunjukkan dua gambar kepada kalian. Gambar yang kiri adalah bidang miring yang dibuat lurus. Jalannya dibuat lurus ke bawah ataupun lurus ke atas. Sama di sebelah kanan ada jalan yang ada di pegunungan, di mana dia adalah bidang miring, tapi dia dibuat berkelok-kelok. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau jalannya dibuat lurus, itu akan menyulitkan kendaraan untuk lewat. Untuk turun saja sulit, dia harus ngerem dulu. Kalau tidak kan nanti dia akan melaju dengan kencang, kemudian tidak terkontrol, kalian bisa jatuh. Apalagi ketika naik. Nah, ketika naik dia akan membutuhkan lebih banyak usaha. Mesinnya akan bekerja lebih keras lagi kalau kemiringannya adalah kemiringan yang ekstrim. Apalagi kalau sampai mendekati kemiringan di atas 60 derajat. Itu akan sangat menyulitkan kendaraan untuk naik. Nah, berbeda cerita dengan bidang miring pada pegunungan yang jalannya dibuat berkelok-kelok. Walaupun kelihatannya ruwet, kelihatannya kok tambah panjang, kemudian waktunya juga semakin butuh waktu banyak untuk melewati, tapi ini jauh lebih aman karena akan mengurangi resiko kendaraan tergelincir saat turun maupun ketika naik nanti mereka tidak akan membutuhkan upaya yang lebih besar daripada jalan yang dibuat lurus pada bidang miring. Kemudian dengan jalan berkelok, kemiringannya itu juga menjadi lebih landai otomatis karena dia dibuat melingkar sehingga nanti tidak langsung lurus ke bawah dan itu akan membuat perjalanan lebih aman dan juga nyaman. Nah, kalau kalian pernah melewati Gumiter ataupun diarak-arak, pasti kalian sudah tahu seperti apa bentuk jalan yang berkelok-kelok. Nanti kalau kalian punya pengalaman melewati jalan-jalan tersebut, bisa komentar di bawah sini. Nanti Pak Ijal akan baca satu-satu dan respon. Kemudian kita masih di nomor 6. Maka jawaban yang betul dari nomor 6 ini adalah supaya memudahkan untuk dilewati. Memang jarak yang ditempuh itu tidak lebih pendek, malah lebih jauh. Kemudian waktunya juga lebih lambat. Akan tetapi ini sangat membantu supaya mengurangi resiko kecelakaan ketika melewati daerah pegunungan. Kalau pilihan jawaban yang terlihat lebih indah, kalaupun gunungnya memang indah dari sananya, dibuat lurus pun dia akan tetap terlihat indah. Jadi tidak berefek apapun ketika dibuat berkelok-kelok. Terhadap keindahannya itu nggak ada efek apapun, tetap saja.
Kemudian di sini kita lanjutkan ke soal nomor 7. Komposisi penyusun utama membran sel tubuh kita banyak terkandung pada makanan di bawah ini, kecuali. Nah, di sini Pak Ijal menampilkan beberapa contoh makanan yang biasa kalian temui pada kehidupan sehari-hari. Yang A ini pasti kalian sudah sangat familiar karena pasti seringkali dimasak oleh orang-orang di rumah, oleh ibu, oleh nenek, oleh siapapun yang ada di rumah. Nah, di sini adalah tempe goreng. Kemudian yang B, Pak Ijal juga menampilkan potongan buah pisang dan juga buah pepaya. Kemudian yang C adalah ikan salmon yang dibakar. Kemudian yang D adalah seafood. Nah, di sini kita akan membahas masing-masing dari makanan ini, kandungannya apa. Tetapi sebelum itu, kita akan fokus ke seperti apa struktur membran sel tubuh kita. Nah, membran sel itu merupakan salah satu bagian dari sel kita, di mana di dalam sel itu ada banyak sekali bagian-bagian selain membran sel. Di sini ada yang namanya RE atau retikulum endoplasma. Ada yang strukturnya kasar, ada yang strukturnya halus. Kemudian yang utama yang menjadi core dari sel kita itu adalah nukleus atau inti sel dengan anak inti sel yang disebut nukleolus. Kemudian di dalam sel itu juga ada lisosom, ada sentriol, kemudian ada badan Golgi dan juga ada ribosom. Dan yang paling penting di dalam sel itu juga ada mitokondria yang merupakan pusat respirasi sel. Dia menjadi pembangkit energi dari kegiatan dalam sel. Kemudian sel ini selain berisi bagian-bagian yang sudah Pak Ijal sebutkan, dia juga terisi yang namanya cairan sel atau biasa kita sebut sebagai sitoplasma. Kita kembali ke struktur membran sel. Membran sel itu terdiri dari banyak komponen sebetulnya. Cuma yang menjadi komponen utamanya itu ada dua. Ada yang berupa struktur lipid atau lemak dan juga struktur berupa protein. Namun yang dominan di sini adalah protein. Maka kita akan fokus membahas struktur yang berupa protein. Ya. Pada makanan yang sudah Pak Ijal tampilkan di soal nomor 7, kira-kira makanan yang mengandung protein ada di opsi yang apa? Coba tebak dulu. Yang B. Yakin yang B? Coba dibayangkan lagi, dipikir lagi. Kira-kira betul apa tidak yang B? Nah, betul sekali. Jadi, kandungan protein itu ada di opsi pilihan yang A, yaitu tempe. Di sini dia mengandung banyak protein, karena dia terbuat dari kedelai. Kemudian kita cek yang B. Yang B itu adalah buah-buahan. Di sini pisang dan juga pepaya. Potongan pisang dan juga potongan pepaya. Buah-buahan itu dia tidak kaya akan protein. Tapi dia kaya akan serat, kemudian vitamin dan juga mineral. Sementara pada opsi yang C, di sini adalah ikan salmon yang dipanggang atau digoreng. Bisa juga. Ya. Di sini dia juga kaya akan protein. Nah, ikan laut itu adalah salah satu sumber protein yang banyak, ya. Kemudian di sini yang do dia adalah seafood. Nah, seafood sudah jelas dengan namanya. Di sini adalah kumpulan makanan laut. Ada lobster, ada kepiting, ada udang dan kawan-kawan. Dia juga mengandung banyak sekali protein. Nah, di sini yang dipilih adalah kecuali. Nah, kalau sudah ada kata kecuali, maka yang dipilih adalah jawaban yang salah. Maka di sini jawaban yang salah adalah yang B. Itu. Maka jawaban dari nomor 7 adalah yang B. Yang gambar buah-buahan atau potongan pisang dan juga potongan pepaya. Seperti itu. Kita beralih ke soal nomor 8. Nah, ini adalah salah satu soal yang paling seru yang Pak Ijal buat. Di sini hitung-hitungan, hampir seperti matematika. Semoga kalian tidak kesulitan ya dengan soal ini. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan V.
Kecepatan di sini disimbolkan dengan V. Searah arus sungai dapat menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 detik. Jadi dia kalau bergeraknya itu searah arus sungai, dalam jarak 100 meter itu dia bisa menempuh dalam waktu 10 detik saja. Kemudian ketika perahunya bergerak dengan kecepatan V berlawanan arah arus sungai, perahu membutuhkan waktu 50 detik dalam menempuh jarak 100 meter. Di sini 100 meter dia membutuhkan 50 detik. Harusnya lebih lama ya, kecepatannya harusnya lebih rendah. Lama waktu yang dibutuhkan perahu untuk menempuh jarak 100 meter ketika perahu terbawa arus sungai adalah titik-titik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Semuanya satuannya dalam detik di sini atau sekon. Kita beralih ke pembahasan nomor 8. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan searah arus sungai dapat menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 detik. Nah, di sini kita fokus ke poin yang pertama dulu. Nah, di sini kecepatannya di sini yang akan kita fokuskan atau kita cari itu adalah V1 dan juga V2. V1 adalah kecepatan perahu dalam air yang tenang, kemudian V2 adalah kecepatan arus air. Nah, ini penting karena tadi ada dicari kecepatan perahu ketika dia terbawa arus, maka kita harus tahu V2-nya atau kecepatan arus air seperti itu. Nah, kecepatan ketika bergerak searah arus sungai, di sini kita cari yang kecepatan ketika perahu bergerak searah arus sungai. Di sini kita simbolkan sebagai persamaan V1 plus V2 sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi ketika kita mencari kecepatan ketika bergerak searah arus sungai, sama dengan ketika kita mengerjakan soal yang tidak ada requirement-nya ketika mencari kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, di sini jaraknya adalah 100 meter, waktunya 10 detik atau 10 sekon. Di sini Pak Ijal tuliskannya 10 sekon saja supaya lebih mudah ya. 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10. Nah, di sini kenapa kok satuannya meter per sekon? Karena di sini 100 meter dibagi 10 sekon, maka satuannya juga ikut masuk ya. Maka satuannya adalah meter per sekon, seperti itu. Kemudian kita mencari ketika perahu bergerak dengan kecepatan V berlawanan arah arus sungai. Perahu membutuhkan waktu 50 detik dalam menempuh jarak 100 meter. Berbeda dengan searah arus sungai yang V1 dan V2-nya ditambah, di sini V1 dan V2-nya justru dikurangi karena terdapat perlawanan dari arus sungai. Nah, di sini rumusnya tetap yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian di sini jaraknya tadi sudah diketahui 100 meter, waktunya 50 detik atau 50 sekon. Ketika dibagi hasilnya adalah 2 meter per sekon. Maka kecepatan ketika dia bergerak melawan arah arus sungai adalah 2 meter per sekon. Make sense karena di sini dia melawan. Maka dia kecepatannya akan lebih lambat karena ada gaya dorong dari arus air yang dia lawan. Berbeda ketika dia bergerak searah arus sungai, maka tidak ada dorongan atau perlawanan dari arus sungai. Seperti itu. Kita ke pembahasan selanjutnya dari soal yang satu ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari kecepatan ketika perahu atau kapal bergerak searah arus maupun berlawanan arus, kita akan membuat persamaan. Persamaan yang akan kita buat adalah V1 plus V2 atau kecepatan ketika dia bergerak sesuai dengan arah arus dengan V1 minus V2 atau kecepatan ketika perahu atau kapal bergerak melawan arus. Nah, jadi tadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon ketika bergerak searah arus sungai dan 2 meter per sekon ketika ia bergerak melawan arus sungai. Maka persamaannya di sini kita buat seperti ini, kita susun,
kita luruskan V1 dengan V1, V2 dengan V2, kemudian 10 dengan 2. Kemudian setelah kita luruskan, kita tambah ya. Persamaan ini kita tambah. V1 kita jumlahkan dengan V1, V2 kita jumlahkan dengan V2, kemudian 10 dengan 2 kita jumlahkan juga. V1 ditambah V1. Di sini semuanya positif. Maka positif ditambah positif, dia hasilnya juga positif. V1 ditambah V1, maka di sini hasilnya adalah 2V1. Kemudian di sini ada V2 yang positif dan V2 yang di depannya ada negatif atau tanda kurang. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya otomatis negatif. Maka V2 dikurangi V2 di sini adalah habis, karena dia istilahnya ambil 2, kemudian dikembalikan lagi 2, maka sisanya adalah 0. Maka hasil dari persamaan ini adalah 2V1 sama dengan 12. Nah, di sini supaya kita bisa menemukan V1-nya, maka di sini 2 kita pindah ke 12. Ketika 2 pindah ke posisinya angka 12, maka dia akan menjadi bagi, bukan kali. Maka di sini V1 sama dengan 12 dibagi 2, yang hasilnya adalah 6. Oke, kita catat bahwa V1 sama dengan 6. Kalau sudah, di sini kita lakukan substitusi atau penyisipan hasil dari kita mencari V1 tadi. Kita lakukan substitusi ke persamaan sebelumnya, yaitu V1 plus V2 sama dengan 10, ditambah V2 ditambah V1 minus V2 sama dengan 2. Maka di sini V1-nya kita ganti dengan 6, kemudian V2-nya tetap. Ya, di sini kita tuliskan seperti ini, 6 plus V2 sama dengan 10. 6 tadi adalah nilai dari V1, sedangkan V2 belum ditemukan nilainya, kemudian sama dengan 10. V2 tetap ada pada barisnya, kemudian 6 karena kita cari nilainya V2, kita pindahkan ke sebelah kanannya 10. Nah, karena dia pindah di sebelah kanannya sama dengan, tadinya dia bilangan positif, kita rubah menjadi bilangan negatif. Maka dia 10 minus 6. Hasilnya 10 minus 6 adalah 4. Maka V2 nilainya adalah 4 meter per sekon. Nah, V2 seperti yang kita jelaskan pada pembahasan part 1 sebelumnya, V2 adalah kecepatan arus air. Nah, karena kita sudah menemukan V2, maka kita sudah menemukan nilai dari kecepatan arus air. Maka kecepatan arus air di sini adalah sebesar 4 meter per sekon atau 4 meter per detik. Nah, di sini setelah kita menemukan kecepatan arus sungai, kita bisa mencari waktu yang diperlukan untuk perahu menempuh jarak 100 meter ketika terbawa arus sungai. Sama seperti persamaan sebelumnya, caranya adalah dengan membagi jarak dengan kecepatan arus sungai. Jarak yang ditempuh adalah 100 meter, kemudian kecepatan arus sungainya adalah 4 meter per sekon atau 4 m per s di sini ya. Maka 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. So, waktu yang diperlukan untuk perahu menempuh jarak 100 meter ketika dia terbawa arus sungai adalah selama 25 detik atau 25 sekon. Maka di sini pilihan yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Seru ya pembahasan nomor 8. Semoga kalian paham dengan penjelasannya Pak Ijal yang walaupun panjang tapi Pak Ijal sudah berusaha menjelaskan satu persatu supaya kalian paham. Semisal masih bingung, bisa bertanya lagi di kolom komentar atau bisa diulangi lagi dari penjelasan yang awal tadi dengan menggeser slider videonya yang ada di bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, di sini soalnya berbahasa Inggris ya. Kita akan baca bersama-sama. Look at the figure below. Lihatlah gambar di bawah ini. The process where water vapor becomes liquid is called bla bla bla. Proses ketika uap air
menjadi cairan disebut titik-titik. Untuk pilihan yang A, evaporation due to absorb heat. Evaporasi atau penguapan karena panas yang diserap. Kemudian yang B, evaporation due to release heat atau evaporasi karena panas yang dilepaskan. Kemudian yang C, condensation due to absorb heat. Dan yang D, condensation due to release heat. Artinya hampir sama. Kondensasi karena panas yang diserap sama kondensasi karena panas yang dilepaskan. Nah, kita akan bahas satu persatu jawaban di sini. Nah, pada gambar yang ditampilkan di nomor 9 itu adalah gambar dari embun, di mana embun ini berbentuk cairan atau titik-titik air. Nah, kalau evaporasi itu adalah penguapan. Proses ini terjadi karena adanya panas yang diserap oleh zat cair. Jadi zat cair itu menyerap panas dan dia akan berubah menjadi bentuk uap. Maka terjadilah proses evaporasi atau penguapan. Berbeda dengan proses yang satunya lagi, yaitu pengembunan atau kondensasi. Kalau kondensasi, dia terjadi karena adanya panas yang dilepaskan oleh uap air. Jadi uap air dia melepaskan panas sehingga suhunya menjadi berkurang. Nah, dia akan berubah menjadi air atau titik-titik air, di mana di sini adalah embun. Maka di sini proses yang ada pada gambar itu adalah proses kondensasi atau pengembunan. Kita periksa lagi pilihan jawaban yang ada di nomor 9. Yang evaporation otomatis kita coret dari pilihan, yaitu pilihan yang A dan B. Di sini jelas bukan jawabannya. Kita fokus ke pilihan yang C dan D. Condensation due to absorb heat. Kondensasi karena panas yang diserap. Jelas salah, karena dia adalah proses melepaskan panas dari zat uap atau uap air. Maka yang C adalah jawaban yang salah. Nah, A, B, C adalah jawaban yang salah. Maka jawaban yang betul adalah jawaban yang D. Kondensasi adalah proses akibat panas yang dilepaskan. Yaitu adalah jawaban yang betul. Karena memang tadi pada bahasan sebelumnya, kondensasi terjadi karena adanya panas yang dilepaskan oleh uap air. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, tibalah kita di soal terakhir, soal nomor 10. Di sini Pak Ijal menampilkan gambar lapisan-lapisan dari bumi. Di mana di sini yang Pak Ijal spill adalah lapisan paling luar, yaitu kerak bumi. Soalnya adalah perhatikan gambar lapisan bumi berikut. Lapisan P, Q, dan R berturut-turut adalah, nah kita akan bahas satu persatu lapisan bumi yang ditunjukkan huruf P, Q, dan R. Oke, kita perbesar gambarnya. Untuk lapisan R, ya, di sini adalah lapisan mantel bumi. Jadi di bawahnya lapisan kerak bumi terdapat lapisan yang tebal, yang isinya berupa lumpur. Nah, ini adalah lapisan mantel bumi. Kemudian ada yang ditunjuk oleh huruf Q. Di sini adalah lapisan inti bumi, bagian luar. Kemudian yang P adalah inti bumi bagian dalam, di mana dia adalah bagian paling panas dari lapisan-lapisan bumi. Seperti itu. Maka, sesuai dengan yang diminta oleh soal, P tadi adalah inti bumi dalam, kemudian Q inti bumi luar, dan R adalah mantel. Nah, yang sesuai dengan urutan ini adalah jawaban yang B, yaitu inti dalam, inti luar, dan juga mantel. Nah, selesai sudah pembahasan soal OSN IPA kita hari ini. Semoga dengan pembahasan ini kalian semakin tercerahkan, juga menambah pengetahuan kalian terkait dengan soal-soal Olimpiade. Untuk besok, insya Allah Pak Ijal akan berikan soal kembali dan akan Pak Ijal bahas lagi di channel YouTube Pak Ijal. Makanya jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini jika kalian rasa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Bisa juga
komen di bawah apabila ada pertanyaan maupun ada hal lain yang mau disampaikan kepada Pak Ijal. Baik, Pak Ijal akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.